Shalom para PI GSCA yang luar biasa. Pembahasan renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9. Tapi hari ini saya akan memberikan tema sang pemenang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun lelah namun mengejar juga. Dalam dunia perang, kemenangan itu ditentukan oleh beberapa hal. Faktor yang pertama yang menentukan perang dalam dunia perang adalah ketersediaan pasokan-pasokan senjata yang banyak. Yang kedua, jumlah dari pasukan itu sendiri. Ketiga, pengalaman perang atau jam terbang dalam perang. Yang keempat adalah bagian strategi. Jikalau kita memiliki potensi yang saya sebutkan di atas, dan kalau kita menang, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, jikalau segala potensi yang saya sebutkan di atas hanya tersedia terbatas atau sedikit, dan kita menang dalam peperangan, maka itu adalah hal yang luar biasa. Robert T. Kiyosaki dia berkata, orang-orang hebat adalah pemenang-pemenang, jumlahnya cuma sedikit. Mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam kuadran kanan, bukan kuadran kiri. Siapa mereka pemenang? Adalah mereka-mereka yang tidak melihat apa yang tidak ada di dalam diri dia, tetapi mereka melihat apa yang ada di dalam diri dia dan memperluas dan mempertajam kapasitas itu sendiri. Dari Gideon, sang pahlawan, kita belajar dalam segala keterbatasan ternyata bisa menentukan sebuah kemenangan. Apa yang dapat kita pelajari dari sang pemenang Gideon? Yang pertama, sebuah kemenangan akan dapat kita capai ketika kita menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang terseleksi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Gideon adalah satu orang yang terseleksi menjadi pemimpin dan hakim-hakim di antara orang-orang Israel. Jumlahnya begitu banyak. Dan bukan hanya itu, 300 tentara Gideon adalah mereka juga yang terseleksi dari 332.000 tentara yang sudah terpilih. Nah, seleksi yang dilakukan Tuhan ada 3 bagian. Seleksi yang pertama adalah seleksi yang berhubungan dengan ketakutan. Orang-orang Israel yang takut, mereka disuruh perang supaya mereka tidak merecoki atau memberikan sebuah pengaruh keburukan bagi orang-orang yang sedang berperang. Seleksi yang kedua adalah seleksi yang disebut sebagai the sensual culture, atau daya pesona dari seksual. Kalau mereka mikirin hal itu sangat berbahaya, maka mereka disuruh pulang. Seleksi yang ketiga adalah seleksi bagaimana mereka semuanya tidak fokus kepada hal-hal yang dunia. Digambarkan kalau orang itu minum dengan cara anjing melihat ke bawah dan tidak waspada. Tapi orang yang minum dengan cara air diangkat, berarti orang itu fokusnya bukan tentang apa yang ada di bawah, tetapi tentang apa yang di depan dia, pandangannya luas. Inilah, orang yang terseleksi berarti orang itu memiliki kriteria, standar yang telah ditentukan. Berarti orang-orang itu memiliki kemutuan yang luar biasa dalam segala aspek yang telah ditentukan. Jadi yang pertama, bagaimana Gideon bisa memenangkan perang dengan segala keterbatas? Karena mereka semuanya menempatkan diri sebagai orang-orang yang telah terseleksi dengan baik. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita menjadi sang pemenang di tengah-tengah segala keterbatasan? Jadilah orang-orang yang tidak mau stagnan atau mandek atau kita menyerah pada satu keadaan apapun juga. Gideon, dia menyeberang di sungai Yordan mengejar musuh dalam segala kondisi yang letih lesu. Di Hakim-Hakim pasal 8:4 dikatakan dengan jelas, meskipun mereka lelah, tetapi mereka maju juga. Tidak ada kamus bagi kita semuanya untuk berhenti. Tidak ada kamus bagi kita semuanya untuk mundur. Tidak ada kamus bagi kita semuanya untuk menghentikan apapun juga, sekalipun kita telah lelah. Kamus yang ada di dalam pelayanan kita, di dalam iman kita adalah mamus maju. Dan tidak ada kamus untuk melihat ke belakang atau mundur. Hanya maju dan maju dan maju, itu adalah kamus bagi kita semuanya. Yosua benar-benar bersama-sama dengan tentaranya capek. Bukankah pelayanan telah menyita begitu banyak dan menguras energi dalam hidup kita semua? Pikiran, iman, dan rohani kita, dan seringkali itu membuat kita menjadi lelah. Dan dalam kelelahan itu, wajar bagi kita semuanya mengambil keputusan-keputusan, bahkan mungkin juga kita merasa bahwa kita tidak mau lagi melanjutkan pelayanan kita. Tidak ada kamus mundur, tidak boleh berhenti, kita harus maju terus. Jangan mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Kita harus maju terus, apapun tantangannya. Napoleon Bonaparte, dia mengalahkan Rusia ketika separuh tentaranya itu dibunuh oleh musim salju yang tidak mereka terdeteksi. Tapi dalam segala keputusannya, ketika Napoleon berkata kepada pemimpin atau kapten pemukul genderang, katakan pukul genderang mundur. Dan sang kapten pemukul genderang katakan, saya tidak pernah diajari untuk memukul genderang mundur. Silahkan engkau pukul apapun juga. Dan ketika genderang itu dipukul, adrenalin dan semangat perang dari tentara Napoleon itu menjadi hidup luar biasa. Dan sejarah mencatat Napoleon Bonaparte memenangkan peperang lewat Rusia. Kenapa? Karena tidak menyerah dan maju terus-menerus tanpa mengalami sedikit pun ketakutan yang luar biasa. Bagian ketiga, bagaimana kita bisa memenangkan perang dengan segala yang terbatas di dalam kehidupan kita. Maka bagian yang ketiga, mari kita terus-menerus hidup dengan visi dan tujuan yang jelas.
Tuhan memberikan visi kepada Gideon dan tentaranya bahwa mereka akan mengalahkan musuh. Sekalipun musuh itu jumlahnya begitu besar dan mereka menguasai hampir di belahan Semit, tetapi Yosua tidak melihat, Gideon tidak melihat jumlah dari musuh, kekuatan di musuh, tetapi dia fokus kepada visi tujuan Allah. Ketika Allah memberi visi, Allah memberikan sesuatu bukan hanya sekedar jelas, tapi Allah melengkapi strategi perangnya, cara perangnya, kelengkapan semuanya. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada Gideon. Dan akhirnya orang-orang yang memiliki tujuan dan fokus yang jelas, visi yang jelas, mereka lah yang akhirnya memenangkan sebuah masa depan dan perang apapun juga. Jadilah orang-orang yang memiliki visi, apalagi visinya Tuhan. Jangan kita fokus kepada kendala-kendala, jangan fokus kepada jumlah musuh, jangan fokus kepada apapun juga yang membuat kita tidak sedikit pun berfokus kepada apa yang telah Tuhan berikan dalam visi-visi besar kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah sang pemenang dalam segala keterbatasan kita. Haleluya, amin. Salam hebat bagi PEG SCA.